Maisarah merupakan istri dari Muharram M. Nur, salah satu wartawan harian Serambi Indonesia yang syahid dalam musibah tsunami. Ia bersama puluhan ribu masyarakat Aceh lainnya menjadi korban dahsyatnya gelombang tsunami. Saat itu, Maisarah, Muharram bersama anak-anaknya menetap di kompleks Lambada Permai, Aceh Besar. Namun, setelah bencana tsunami, hanya ia yang selamat di keluarganya. Waktu pagi menjelang gempa tuh kebetulan masih di rumah semuanya. Terus saya sendiri masih di dalam kamar dengan anak yang kecil umur 2 tahun setengah ya. Kebetulan almarhum Bang Muharram tuh malamnya juga kurang sehat, terus dia masih juga di kamar. Menjelang gempa tuh anak yang nomor pertama namanya Firdan Najira, dia ketok pintu, mau izin mau pergi ngaji katanya. Terus saya bilang ambil aja uang jajannya di atas kulkas. Dia bilang iya udah ambil uang jajan tapi mau salaman gitu kan. Setelah belum sempat saya keluar dari kamar itu udah goncangan gempa tuh. Terus kami berhamburan keluar semuanya. Di antara kepanikan tetangga kita semua di jalan tuh, Bang Muharram baru teringat bahwa anak yang nomor 3 tuh masih di dalam kamar. Dia lari lagi ke dalam, ambil si bungsu tuh yang masih tidur, keluar, kami keluar semua di jalan. Di antara perumah-perumah tuh di jalan tuh kami semua di situ, warga komplek. Setelah itu Bang Muharram masuk, katanya mau ambil, dia dengar berita sepintas penjara Kaju runtuh. Dia bilang mau izin mau ambil gambar penjara yang runtuh. Terus dia ambil mobil, katanya mobil bawa keluar aja ya, karena garasi mobil tuh di bawah lantai 2 kan, dia bawa keluar. Habis itu kantor Serambi menelpon, karena kan mungkin posisi kami yang lebih dekat dengan penjara itu kan. Tapi nomor dia nggak bisa dihubungi, yang bisa nomor saya yang bisa dihubungi. Akhirnya dia bawa HP saya ke lokasi itu. Terus dia pamitnya nanti setelah ambil foto penjara sekalian mau ke toko bangunan kan, karena hari itu kami lagi pasang keramik di dalam rumah sekali lantai 2. Dia ambil uang 7 juta, sisanya 3 juta lagi dalam lemari. Nanti kalau setelah ambil foto abang ke toko bangunan ya, katanya seperti itu kan. Terus anak saya yang nomor 1 tuh nggak mau pergi ngaji lagi. Dia udah bilang, "Ma, ayah mana?" bilang kan. "Ayah udah pergi telepon lah," dia bilang kan. "Nggak ada, HP mama udah dibawa," gitu kan. "Ini kita mesti lari, Ma, karena kan yang kakak lihat ini kan gempanya kencang sekali," dia bilang, "tapi nggak ada bangunan yang runtuh. Ini pasti gempanya pusatnya di laut. Karena kita berada di lintasan lempengan patah gitu. Nanti kalau gempanya di laut, maka air laut bisa naik," dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, "Kakak tahu dari mana, Nak?" "Itu kan baru aja belajar minggu kemarin," dia bilang kan. "Kita lari, Ma, ya udah berdoa aja, bentar lagi ayah pulang kita lari. Jangan bentar lagi pergi sekarang," dia bilang kan. Terus ada tetangga, dia bilang, "Sini sama Om, berdoa aja ya, mudah-mudahan nggak seperti yang kakak Aida cerita," dia bilang. Nggak lama setelah itu yang si Dedek nomor 2 tuh kan rupanya dia keluar dia, kalau posisi rumah kami tuh kan di blok B, dia ke tempat kawannya di blok A. Di blok A tuh pas di blok A tuh di depannya tuh jalan yang tembus ke Darussalam. Dia lihat orang lari, orang teriak-teriak air.
Dia pulang ke rumah, dia bilang, "Mama lari, air laut naik," katanya kan. Saya kan bingung karena kayaknya udah mau berapa tahun ya kira-kira, udah mau 5 tahun lebih tinggal di situ. Jangankan air laut, air pasang aja belum pernah gitu. Terus dia tarik tangan kakaknya, dia lari. Dia paling lagi ke belakang, "Mama jangan masuk lagi," lari terus. Padahal saya mau masuk bukan ambil harta, cuma ambil uang jajan karena anak-anak belum sarapan waktu itu. Kan ini posisinya terpisah dengan ayahnya, mana tahu nanti di suatu tempat anak minta sarapan. Itu aja ambil uang, tapi nggak sempat masuk ambil uang, gendong yang kecil tuh lari. Karena rumah kami di Blok B, saya sempat lari di jalan komplek, terus naik ke jalan besar yang tembus ke Darussalam itu, kira-kira ada 50 meter saya lari, berbaur dengan orang yang begitu ramai, kendaraan. Saya masih ingat waktu itu air dari seberang jalan, buih putih laut. Tahu kan buih putih itu? Dengan buih putih itu semata kaki, saya terlempar ke tengah sawah. Kira-kira dari jalan yang kena buih putih itu ke sawah itu kira-kira lebih kurang sekitar 50 meter. Baru airnya menyusul. Duluan saya ke sawah daripada air. Begitu buatnya buih putih itu yang menghantam itu kira-kira semata kaki. Itu masih ingat. Di samping saya anak yang nomor 3 si Anis. Sampingnya lagi Bapak Said Muhammad, dosen ekonomi. Dia bilang, dia sempat ngomong, "Mai kiamat," ngucap katanya. Terus baru airnya datang. Hitungan detik antara saya ngomong dengan datang air. Berarti saya ke sawah tuh tamparan air buih putih itu segitu kencangnya. Setelah ngomong baru airnya. Kira-kira saya nggak tahu berapa lama di dalam air tuh. Airnya udah agak tenang. Saya lihat anak saya di samping tuh udah mengembang dengan rambutnya, dengan singletnya, tapi matanya udah tutup, bibirnya udah putih. Udah, kalau menurut saya lihat memang nggak ada lagi. Saya mau gapai tapi nggak sampai, habis itu lewat lagi. Itu bukan berapa menit tuh, lama tuh proses gulung-gulung di air tuh lama. Saya semua rasa yang di air. Kena luka di kaki dengan seng juga tahu. Ditarik pakaian dengan dahan-dahan kayu itu juga tahu. Kan menurut orang ya, kalau saya nggak tahu pastinya kan. Air tuh ada beberapa kali tenang, naik lagi, tenang, naik lagi. Tapi memang itu yang saya rasakan kan. Sampai saya nyangkut di pohon palem. Pohon palem tuh ada buahnya kayak buah kelapa, dia agak besar. Berpegang di situ. Terus ininya keluar darahnya semua dengan duri-durinya tuh kan. Tapi saya nggak mau melepasnya. Berpegang itu kan. Dihantam lagi sama air. Lewat lagi. Kalau nggak salah tuh ketemu aqua galon kosong terus. Berpegangan di galon tuh, tanpa saya sadar rupanya galonnya nggak ada tutup, masuk air tenggelam lagi gitu. Ini ceritanya udah mau ke tepi ya, itu kira-kira berapa ya, kebetulan kacamatanya pun udah lepas ya, nggak bisa. Ada kira-kira dari posisi saya tuh ke tepi tuh jauhnya kira-kira 100 meter tuh ya. Itu sama sekali nggak bisa keluar kalau nggak ada yang nolong. Penuh barang di situ kan. Penuh barang di situ dan mayat dan orang-orang yang masih selamat gitu. Berusaha untuk keluar tapi nggak bisa kalau nggak ditolong. Semuanya, bukan saya aja, yang lainnya juga kan. Waktu datang pertolongan tuh saya minta tolong gitu kan.
Terus kata yang hari itu masih tentara BKO tuh kan, dia bilang banyak kali mayat di sini, dia bilang udah nggak usah pen yang sudah jadi mayat, kita sekarang berusaha untuk yang selamat ini aja kita tolong, kan kita bawa dengan segera ke daratan, kan. Jadi mereka yang mengeluarkan kami dari tumpukan sampah-sampah tuh, kalau nggak ada yang nolong sama sekali nggak bisa keluar. Nah, kalau dari rumah ke sawahnya ke kirinya, terhempas ke kirinya, waktu ketemunya sangat berlawanan ke ke kanan ya, waktu terhempas ke kanan ya, ke sawah kanan. Waktu ketemunya, waktu diangkatnya ke sebelah kiri di kawasan kawasan Darussalam Blangkrum Kolong. Itu kalau masalah terminum air, bukannya terminum lagi, malahan kami minum. Saking hausnya minum itu. Minum sendiri, rata-rata memang kita minum air gitu. Saking hausnya kan, minum air itu. Saya pernah dibawa dengan orang BKO tuh ke Kesdam. Ditumpang mobil pickup, dibawa ke Kesdam. Itu ada beberapa orang yang lukanya sangat parah-parah. Itu dipilih untuk dibawa ke Kesdam. Sampai di Kesdam udah penuh, jangankan di dalam, di teras, di halaman aja udah penuh dengan korban-korbannya. Terus kata si polisi tentara ini, Kak minta maaf ya, kakak terpaksa kami bawa lagi ke Masjid Lambaru tuh, karena di sini nggak ada yang jaga, luka kakak luar biasa, sama sekali nggak bisa berdiri sendiri kalau nggak ada yang bantu. Jadi kalau di sini saya tinggalin, memang di sini rumah sakit, rumah untuk diobatkan orang-orang yang jadi korban. Tapi kalau gempa lagi, orang bisa lari, kakak nggak bisa lari, mati kakak di sini dipijak-pijak, bilang tuh kan. Dibawa pulang lagi ke tempat tuh. Terus ditanya, kakak ada saudara lain di sini? Ada di Par, bilangan di Ulekaring. Padahal tadi kita lewat Ulekaring gitu, kan nggak mungkin lagi diantar lagi karena kita juga mobil kepepet waktu itu kan. Ya udah sabar aja di sini ya. Insya Allah akan ketemu keluarga, katanya kan. Hari ketiganya baru jumpa dengan adik ipar. Itu pun adik iparnya jumpanya dengan tetangga yang bilang bahwa Kak Mai masih ada di rumah dokter, itu udah di rumah dokter. Kebetulan di depan masjid itu ada dokter umum. Kami yang luka-lukanya parah, yang belum ketemu dengan keluarga itu kan, dibawa ke rumah dokter itu. Di situ di Lambaru, di depan Polsek Lambaru. Itu semua kan karena kita masih punya kawan, keluarga, dengan bantuan keluarga terutama dan kawan-kawan, di situ saya bisa bangkit dan semangat hidup mulai tumbuh lagi. Pertama saya nggak bisa menerima kenyataan seperti ini. Terus ketika keluarga saya sering membawa saya ke komplek itu, kami kumpul dengan warga-warga komplek yang selamat, kami berbagi cerita, sama-sama kehilangan, kadang sedih, menangis bersama, kadang kita bercerita waktu kita di dalam air, ceritanya masing-masing, kadang-kadang lucu, kita ketawa, oh saya waktu hanyut gini-gini, nanti ada yang lucu, kami ketawa bareng. Disitulah saya mulai bangkit bahwa musibah ini bukan saya aja yang menerima, ratusan bahkan ribuan orang di Aceh ini yang menerima. Di situ saya mulai bangkit dan bisa menerima kenyataan itu. Tuh. Kalau beliau bekerjanya full ya, bisa dikatakan full dan sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Waktu itu dia merangkap redaktur pelaksanaan Kontras, tabloid Kontras. Tapi biarpun direktur, tapi dia masih suka turun lapangan meliput langsung, dan dia juga suka menulis berita-berita dalam bentuk penyajian masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Itu
Itu kalau bercerita masalah konflik, pas konfliknya memuncak kebetulan kami pun ditugaskan, almarhum juga dikirim ke Luk Semawe, padahal itu kan daerah Luk Semawe seperti yang kita tahu kan. Dia juga menerima, tidak menolak, biarpun dengan ancaman teror, penculikan anak, istri, penembakan gitu kan, dia tetap menerima. Bahkan setiap ada kejadian-kejadian teror itu, saya tahu dia lagi ada beban berat, tapi nggak mau bercerita ke saya. Terus hari itu tiba-tiba, saya masih ingat hari itu tiba-tiba dia bilang, "Dek, kita ke Banda Aceh yuk." Dia bilang, "Ada apa bang?" "Nggak ada ke Banda Aceh." "Pasti ada sesuatu." "Nggak ada." Saya tanya, "Bang, kalau nggak ke istri, ke siapa lagi mau bercerita?" "Ke orang tua." "Apa mungkin lagi beban seperti ini orang tua kita yang menanggung?" Bilang, "Nggak ada masalah sedikit di lapangan." Dia bilang kan, "Ayolah ke Banda Aceh." Ke Banda Aceh. Kami ke Banda Aceh, tiba-tiba ke Banda Aceh. Belakangan ini saya baru tahu dari buku Bang Mukhtaruddin Yaakob, Rindu Tanpa Perang. Rindu Tanpa Perang. Rupanya hari dia mengajak kami ke Banda Aceh, siangnya dia ditembak di kakinya, didor di kakinya tuh di daerah, dia mau liputan ke pedalaman, terus nggak boleh masuk. Itu kalau nggak salah tulisan Ali Raban, termasuk Ali Raban di rombongan tuh nggak boleh masuk. Dia keluar dari jalan len pipa tuh, di situ mereka di stop lagi, disuruh keluar dari mobil, disuruh angkat tangan ke atas, ditembak di kakinya. Sekarang saya baru teringat, oh ini rupanya yang dia ajak keluarganya dan ke Banda Aceh, rupanya kejadian di buku itu. Baru-baru ini saya baru tahu kenapa dia mengajak kami tiba-tiba ke Banda Aceh. Gitu. Kalau malam telepon rumah digantung gitu kan. Karena kan yang meneror itu nggak tahu kita siapa yang meneror, sampai dia bilang seperti ini, "Kamu boleh tidur di kantor, kamu sekarang kan tidurnya di kantor Serambi kan, tapi ingat istri kamu di rumah, anak kamu yang lagi di TK," sampai segitunya gitu. Dia tetap dengan pekerjaannya, tanggung jawabnya terhadap kerjanya. Katanya kalau memang abang ditakdirkan di konflik yang seperti ini meninggal, nggak akan bisa menunggu besok, semua udah digaris. Itu aja kita berpegang teguh, semua udah digaris itu, insya Allah aman-aman hidup kita. Kini, Maisara menjalani harinya menjadi staf di Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Banda Aceh, organisasi para wartawan yang dulu diketuai oleh suaminya.